Di tengah gonjang-ganjing rumah tangga pedangdut Rizky Syafarudin dengan Nadia Mustika Rahayu yang hingga kini masih menjadi teka-teki, Rizky kembali mencuri perhatian publik lewat postingan di sosial media. Melalui akun pribadinya, kembaran Rido itu mengutarakan isi hatinya lewat sebuah postingan yang berbunyi seperti ini. Sebelum nanti menyesal dan hilang kabar, belajarlah untuk bersabar. Banyak yang tak sabar akhirnya bubar karena ego yang terlalu besar. Sontak saja unggahan Rizky itu sekejap membuat netizen berasumsi jika Rizky pelan-pelan mengurangi egonya demi mempertahankan rumah tangganya. Apalagi melihat kondisi Nadia yang kini tengah mengandung, mau tak mau Rizky harus pelan-pelan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menjadi seorang ayah. Dan saat ditemui usai mengisi sebuah acara, Rizky mengaku siap bertanggung jawab sebagai suami dan calon ayah untuk keluarga kecilnya itu. Untuk itu, ia juga memohon doa agar Nadia dan calon buah hatinya selalu diberikan kesehatan. Kalau Iki gimana sih ya? Itu mah menganggap itu semua ya udahlah, gimana mereka menganggap aja. Yang penting tanggung jawab Iki sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami itu tetap dijalankan, dan mereka mau berkata apa seperti apa ya terserah. Yang penting Iki tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan tanggung jawab kepada Allah aja, itu aja yang Iki jalankan. Terlepas itu punya masalah atau tidaknya, kalau menurut Iki ya pastilah punya masalah gitu, tapi tidak harus mereka tahu dan tidak harus kita publish juga. Alhamdulillah baik, mohon doanya aja buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dedek bayinya juga sehat-sehat, kandungannya juga sehat, Nadianya juga sehat-sehat. Paling kalau Iki sih tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Udah gitu juga seorang ayah itu seperti apa tanggung jawabnya, udah gitu perhatiannya, paling kasih sayangnya terhadap anak, paling itu aja sih. Untuk Iki sendiri menanggapi hal-hal yang di luar sana yang bertebaran, Iki juga sendiri menyikapi hal itu dan mengambil suatu keputusan itu pasti ada pertimbangan dan juga pasti ada tanggung jawab di situ. Makanya Iki ya sudah, itu pertanggungjawaban aku gitu kepada Allah juga, dan aku juga tahu agama dan tidak bodoh-bodoh banget lah untuk hal itu, tapi setidaknya paham untuk hal di situ. Tapi beri kita itu untuk kasih waktu untuk berdiskusi aja sih, dan nanti akan terjawab gitu. Dan kalau untuk soal pertanggungjawaban pasti ditanggung jawab lah kalau seorang laki-laki mah ya, apalagi gitu. Nantinya bakal kalau memang menjadi seorang ayah ya gitu. Iya pastilah bertanggung jawab untuk hal itu gitu, dan tidak mungkin untuk lari dari tanggung jawab seorang ayah. Apalagi ini kan jejak digital kan nggak bisa dihapus gitu. Jadi memang sudah ada, apalagi kita seorang public figure yang mungkin nantinya jadi contoh juga ya Gi. Jadi ya berharapnya netizen itu rubah sedikit aja pola pandang atau pola pikir. Jangan berpandang kepada kita itu hal yang negatif aja gitu. Sedikit aja putar, mungkin maksudnya pandanglah kita secara positif aja gitu. Gonjang-ganjing rumah tangga Nadia dan Rizky memang belakangan ini santer diberitakan sejak keduanya tak lagi tinggal bersama. Bahkan sejak Nadia selesai menyelesaikan studi, Nadia dan Rizky pun jarang terlihat tampil bersama lagi. Meskipun keduanya memilih menutup rapat persoalan rumah tangga mereka, Nadia dan Rizky yang tak kunjung bertemu pun mencuatkan pertanyaan di benak publik. Apa yang sebenarnya terjadi antara Nadia dan Rizky? Dan terlepas dari itu, Nadia yang kini tengah menikmati masa-masa kehamilannya tak sanggup menutup rasa syukur dan bahagianya dengan mengumumkan jenis kelamin calon buah hatinya yang berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah dia selalu baik, kita emang masih baik-baik aja kok Kak, nggak pernah apa-apa kan, karena kita juga nggak pernah menyampaikan Iki nggak pernah mengklarifikasi, Nadia juga nggak pernah mengklarifikasi, orang kita baik-baik aja kok gitu. Karena emang kebetulan Nadia ngeberesin dulu kuliah sampai beres gitu, sampai tuntas. Ya Iki juga di sana ya kerja. Ya sih aku biasa aja sih, karena emang dari awal karena ya udah biarin aja gitu, emang tugas mereka mungkin kayak gitu juga, jadi ya udahlah biarin aja, toh buktinya kita nggak kayak gitu.
kan. Berarti nafkah lahir batin tetap diberikan Pokoknya ya? baik-baik aja kok, baik-baik aja. Jadi Jadi kayak hikmahnya gini dok, kalau menurut Iki dengan permasalahan seperti ini kita jauh lebih dekat lagi dan saling menghargai keluarga sih kalau menurut Iki ya. Menerima pendapat keluarga, udah gitu selalu bermusyawarah dengan keluarga, selagi ada keluarga bermusyawarahlah dengan baik. Biar berasa, dan Iki jujur berasa kekeluargaan Iki selama ini mungkin yang hilang ya. hilang. Perihal bulian netizen yang kian hari seolah semakin menyudutkan, baik Rizky maupun Rido berusaha untuk tetap tegar dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan setenang mungkin. Tanpa berusaha menutup mata, mereka pun memilih untuk tidak terlalu mempedulikan desas-desus yang gencar bertebaran di tengah publik. Karena sejatinya, lambat laun kebenaran akan muncul dan menjawab semua tudingan-tudingan para netizen yang merasa diri mereka paling tahu segalanya. Dan kita punya orang tua, kita punya orang-orang yang terdekat kita, Orang-orang yang baik gitu. orang-orang yang menasihatin kita. Masa kita nggak akan dengar gitu? Pasti mereka ngasih masukan yang baik juga untuk kita. Tapi dengan keadaan dan kenyataannya, yang memang tinggal tunggu aja gitu. Dan sekarang kan memang ya rumah sakit canggih lah gitulah, ya nggak usah berdebat lah gitu. Karena memang public figure aja diramein. Kalau orang biasa mah selewatnya aja gitu, karena public figure. Jadi menurut Iki nggak usah ditanggapin, nggak gitu. Bukan karena Iki tidak memperdulikan permasalahan di luar sana, tidak, tapi memperdulikan, tapi dengan cara tidak menanggapi mereka, gitu aja sih. Ya sekarang udah canggih kok. Jadi terlepas itu semua, apapun nanti hasilnya, Iki sebagai seorang ayah nantinya akan bertanggung jawab penuh gitu. Nggak mungkin dong hasilnya ini nih, lihat nih hasilnya begini nih, begini. Nggak mungkin dong gitu ya. Ya, apapun hasilnya nanti pokoknya Iki lah ya, akan bertanggung jawab penuh lah. Nggak lepas dari tanggung jawab itu, apalagi kita seorang public figure dan jadi pandangan sorotan sama masyarakat. Ya doakan teman-teman mudah-mudahan bisa bertahan di dunia entertain, bisa menyuguhkan karya-karya terbaik dari Iki Dok. ya insya Allah Iki udah terus berkarya, terus mengeluarkan karya-karyanya, apapun bentuknya. Tak Masalah- terlepas itu mereka suka atau tidaknya, Ya. kita yang penting kita selalu menyuguhkan kemampuan kita ya. Ya terlepas juga dengan permasalahan pribadi, Doakan biarkanlah yang terbaik. itu menjadi permasalahan Iki dan permasalahan Ido juga, dan kita sudah selesaikan secara kekeluargaan, Dan komunikasikan dengan baik. mudah-mudahan itu sih buat teman-teman semuanya, doain aja yang terbaik. Apapun itu keputusannya, apapun itu permasalahannya, doakan yang terbaik untuk keduanya. Jadi kalau bisa tuh jangan saling menyakiti. Ya.